اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terakhir, ada satu istimewa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub, cetakan lama halaman 64. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa membacakan selawat kepadaku 1 kali, maka selawat itu dijadikan suhuban, mega atau awan yang sangat putih jernih, diambilkan bahru min rahmatillah. Itu pertama. Dan apabila awan itu meneteskan ke bumi ini, akan menjadi emas. Apabila di gunung, akan menjadi perak. Apabila jatuh tetesan itu kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Kalau kita terangkan lebih jauh, tanah yang gundul, yang gersang, apabila sekitarnya min ahli sholawat, tanah itu akan menjadi emas, subur, makmur. Bila mana kita ini membaca selawat di pegunungan, biasanya gunung itu erupsi. Insya Allah gunung itu tidak akan erupsi. Karena apa? Dingin, karena selawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Nah, sejauh mana kita mengetahui emas dan perak yang jatuh di bumi ini? Apakah kita ini tidak menjadi bagian yang disabdakan oleh baginda Nabi, menjadi emas itu juga? Tidak ingin menjadi emas intelektual kita, ilmuwan kita bisa menyuburkan tanah ini menjadi tanah yang loh, dan kita menjadi contoh suri toladan. Kalau kita melihat orang min ahli salawat, lebih daripada emas berjalan. Nah, itulah diantaranya. Gunung saja kan reda dari erupsinya karena apa? Turunnya rahmatnya Allah Ta'ala yang bagikan perak itu, yang diturunkan kepada jabal itu tersebut. Maka dengan adanya maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selawat kita selalu dengungkan dengan hadis tadi, balak tidak akan turun lagi. Balak tidak akan turun lagi. Karena apa? Barakatus salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, saya yakin Rasulullah tidak tega apabila umatnya terkena bala. Satu contoh, ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, dari rasa pedihnya yang luar biasa, beliau minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, sesakit apapun dalam sakaratul maut yang akan terjadi pada umatku, cukup aku tanggung untuk saya sendiri, asal tidak jatuh kepada umatku. Ini kasih sayang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada. Mampukah kita menjadi pewaris yang demikian itu, walaupun tidak harus menanggung sakaratul maut? Ini tugas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan sering kita membaca selawat, kita akan tambah mahabbahnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah adalah peranan penting yang luar biasa. Sampai disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu satu.
Rasulullah mendapat mandat dengan kalimahnya, kalimah mufrad. Pertamanya, qul in kuntum tuhibbunallah. Bila kalian benar mencintai aku, yakni Allah. Rasulullah punya mandat. Katakanlah kepada umatmu, ya Muhammad, fattabi'uni. Mufrad kalimahnya ini. Ikutilah aku. Kuncinya di sini. Ingin kenal kepada Allah, ikut baginda Nabi. Ingin tahu dalamnya Quran, ikut kepada baginda Nabi SAW. Ingin tahu luasnya ilmu, apa keuniversalan apa yang ada di dalam dogma Al-Quran, ikut baginda Nabi SAW. Dan ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, mataku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman sebenarnya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak ahbabtallah, selagi kamu mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai kepada para rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Orang kalau mahabbah benar kepada siapapun cenderung akan menutupi kekurangannya. Suami kalau cinta benar kepada istrinya tidak akan membuka aibnya istrinya, walaupun kenyataannya demikian. Sang istri pun tidak akan membuka aibnya suaminya. Karena apa? Itu mahabbah yang sebenarnya. Sebaliknya, kita mencintai kiai, kita mencintai guru saya, tidak pernah akan mentakar, wah kalau kiai A, padahal dia pernah belajar kepada kiai A, ternyata ilmunya belum seberapa. Saya pernah belajar. Nah, ini bukan orang mahabbah, berarti sudah mengukur ilmu gurunya. Apakah ini kalau sudah begitu mengharapkan ilmunya manfaat? Hasya wa kallah, jangan diharap. Tapi kalau orang yang mahabbah benar, pasti akan mengatakan, alhamdulillah, saya mengerti sholat sebab guru saya mengerti wudhu karena guru saya, dan lain sebagainya. Begitu pula kalau kita mengenal umat al-Islam khususnya, kita ketambah mempererat, tidak akan saling membuka kartu masing-masing, merendahkan di antara satu sama yang lain, menjadi tokoh pemersatu yang luar biasa. Karena apa? Kita melangkah dengan kecintaannya kepada umat ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya hadis ini di tengah-tengah Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Wala yatafatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin meningkat. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin meningkat. Tapi kalau semakin merosot cintanya sama Rasulullah, jangan tanya, imannya pun semakin merosot. Ini satu bahayanya. Tapi hadis ini bisa saja dimanfaatkan. Bagaimana cara menghancurkan umat beragama, bagaimana cara menghancurkan khususnya dunia Islam. Dipelintir maknanya. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada nabinya. Kalau kita mau menggombosi umat Islam khususnya, jauhkan umat ini kenal sejauh mana kepada nabinya. Nanti umat Islam khususnya bisa dihancurin, karena digembosi umat itu melentur cintanya kepada Rasulullah SAW. Ingat, Indonesia ini kalau sudah umpamanya digenjot dengan ekonomi pertanian dan sebagainya, tetap masih bertahan. Bagaimana untuk menghancurkan Indonesia? Cuma satu, benturkan antar umat beragama. Nanti Indonesia bisa dibagi-bagi.
Itu bahaya. Saya ingatkan. Maka kalimat ini dipelintir. Kalau begitu mau menghancurkan umat Islam atau umat beragama lainnya, jauhkan dia kepercayaannya, kecintaannya kepada tokoh agamanya. Kalau mau menghancurkan pemerintah, hancurkan, bikin hoax supaya rakyat masyarakat ini tidak percaya kepada pemerintahnya, tidak percaya kepada TNI-nya, tidak percaya kepada Polri-nya. Cari segala kesalahan-kesalahan supaya apa? TNI kita yang menjaga pertahanan nasional, ketahanan nasional, polisi maupun TNI semakin keropos kekuatannya. Supaya sebab apa? Kita tidak percaya lagi. Apakah demikian? Apakah demikian? Anda, kita semuanya memiliki TNI Polri tidak? Kita memiliki TNI Polri tidak? Loh kok tidak? Kita tidak punya TNI kalau begitu, Pak. Kita merasa memiliki TNI Polri tidak? Memiliki tidak? Kalau memiliki, kita jaga wibawanya, karena itu ketahanan nasional dan pemerintah sama. Coba, ini sengaja dipisahkan supaya apa? Kalau sudah kita tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri, tinggal Indonesia ditunggu saja bisa dibagi berapa. Lalu hilanglah NKRI kita. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Saya bangga kalau ada kalian menjawab yang keras. Berarti kalian, kita ini tidak mudah diadu domba atau dibenturkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Alhamdulillah, jawaban ini yang sebetulnya untuk menjadi tanaman sepanjang masa dan kekuatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.